Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan proyek final kita yang Berjudul aplikasi manajemen produk dan pengguna berbasis PHP dan MySQL. Tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi web sederhana yang bisa digunakan untuk mengelola data pengguna dan produk. Jadi aplikasi ini memiliki fitur login, registrasi, dashboard, serta CRUD produk. Teknologi yang digunakan. Yang pertama ada PHP, bahasa utama untuk backend. Yang kedua ada MySQL, database untuk menyimpan data. Yang ketiga CSS, mempercantik tampilan. Yang keempat ada Ajax, agar data bisa ditampilkan tanpa reload halaman. Saya akan menjelaskan tentang login.php. Dari bagian if buka kurung $_server request underscore method sama dengan post, itu mengecek apakah form dikirim dengan metode post, atau juga kode di dalam blok ini hanya jalan saat form disubmit. $email sama dengan sanitize buka kurung $_post buka kurung email tutup kurung titik koma, dan $password sama dengan $post password titik koma. Ambil nilai input email dan password dari form. Sanitize buka kurung tutup kurung, membersihkan email dari karakter berbahaya. Password diambil apa adanya. If empty buka tutup kurung $email empty buka kurung $password, mengecek apakah email atau password kosong. Jika salah satu kosong, buat pesan error. Selanjutnya itu ada register. Di register itu yaitu if dalam buka kurung $_server buka kurung request underscore method tutup kurung sama dengan post, yaitu mengecek apakah data dikirim dengan metode post. Kode hanya dijalankan saat form disubmit. Tanda sama dengan berarti perbandingan ketat, nilai dan tipe harus sama. Selanjutnya ambil dan bersihkan username. $username sama dengan sanitize buka kurung $_post buka kurung username tutup kurung tanda tanya tutup kurung titik koma. Ambil input username dari form. Operator tanda tanya memberi nilai kosong jika indeks tidak ada. Sanitize dalam kurung membersihkan input dari karakter berbahaya. Saya akan menjelaskan juga user.php, ya bagian dari public function register buka kurung $username, $email, dan $password tutup kurung. Membuat metode bernama register di dalam sebuah kelas menerima 3 parameter username, email, dan password. Public berarti bisa dipanggil dari luar kelas. Yang kedua itu ada if buka kurung starlearn buka kurung $username tutup kurung lebih kecil dari 3 tutup kurung buka kurawal. Starlearn menghitung jumlah karakter username, mengecek apakah kurang dari 3 karakter. Jika iya, proses dihentikan. Selanjutnya ada users. Kita yaitu ambil data dari user yang sedang login. $current underscore user sama dengan $user model panah get user by ID buka kurung $session underscore session buka kurung user underscore ID tutup kurung titik koma, yaitu memanggil get user by ID dari objek user model. Parameter diambil dari session user dalam kurung ID, session dalam kurung user ID. Ini ID user yang sedang login. Hasilnya adalah data satu user disimpan di current user. Ambil semua data dari user $all underscore users sama dengan $users model panah get all users tutup kurung dalam kurung titik koma, itu memanggil metode get all user dari user model. Hasilnya berupa array daftar user disimpan di all user, yaitu hitung jumlah user total user sama dengan count $all user. Itu count itu yaitu menghitung jumlah elemen dalam array all user. Ini menghasilkan total jumlah user di sistem disimpan di total user.
ajax underscore get underscore product dot php. Saya akan menjelaskan bagian dari current underscore user sama dengan dollar user model panah get user bylet buka kurung dollar underscore session buka kurung user underscore id tutup kurung titik koma. Itu memanggil metode get user bylet dari objek dollar user model. Parameter diambil dari dollar underscore session user id. Ini id user yang sedang login. Hasilnya adalah data satu user disimpan di dollar current underscore user. Yang kedua itu ada dollar all underscore user sama dengan dollar user model panah get all user buka kurung tutup kurung titik koma memanggil metode get all user dari dollar user model, mengambil seluruh data user dari database dan hasilnya berupa array daftar user dan disimpan juga di dollar all underscore user. Nah, yang selanjutnya itu analytic.php. Di sini itu ada dollar user sama dengan dollar user model panah get user by id buka kurung dollar underscore session buka kurung user underscore id tutup kurung yaitu memanggil metode get user by id dari objek user model. Parameter diambil dari session user id. Ini id user yang sedang login. Metode mencari data user di database berdasarkan id. Hasilnya satu record user disimpan di variabel user. Ambil semua data user dollar all users dollar all underscore users sama dengan dollar user model panah get all user tutup dalam kurung titik koma itu memanggil metode get all user dari user model. Metode mengambil seluruh data user dari database. Hasilnya array berisi banyak user disimpan di variabel dollar all users. Berikutnya ada config.php. Saya akan menjelaskan bagian error underscore reporting buka kurung i underscore all tutup kurung titik koma. Mengaktifkan semua jenis laporan error PHP termasuk notice, warning, dan fatal error berguna saat proses development. Dan ini underscore set buka kurung display underscore errors koma 1 tutup kurung titik koma mengatur agar error ditampilkan di browser. Nilai 1 berarti aktif. Tanpa ini error bisa tersembunyi. Ini underscore set tutup buka kurung display underscore startup underscore errors koma 1 tutup kurung titik koma mengatur agar error yang terjadi saat PHP mulai dijalankan ikut ditampilkan. Contohnya error saat load file konfigurasi. Selanjutnya itu ada dashboard. Di dashboard itu adalah halaman utama yang muncul setelah user berhasil login. Fungsinya itu sebagai pusat navigasi, menampilkan informasi user yang sedang login, serta menyediakan menu akses ke fitur lain seperti data, produk, dan logout. Sebelum ditampilkan, sistem mengecek session login agar hanya user yang berhak yang bisa mengakses dashboard tersebut. Index.php memulai kode PHP mengarahkan pengguna langsung ke halaman login.php dan menghentikan eksekutif agar tidak ada kode lain yang dijalankan. Nah, di sini juga ada file myproduct.php, yaitu adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola data produk milik user. File ini biasanya tuh mengecek session login agar hanya user yang sudah login bisa mengakses, mengambil data produk dari database produk yang dimiliki atau ditambahkan user, menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel atau card, menyediakan aksi seperti tambah, edit, dan hapus produk. Intinya, myproduct.php itu berfungsi sebagai halaman manajemen produk user dalam aplikasi. Nah, ini codingannya.
product.php. Mengambil data produk dari database, menampilkan data produk atau table dan card, dan juga menyediakan fitur tambahan seperti edit dan hapus produk. Biasanya hanya bisa diakses oleh user tertentu atau juga bisa di admin melalui pengecekan session. Yaitu selanjutnya ada pwd_database.sql, yaitu yang file yang berisi struktur database yang digunakan oleh aplikasinya. Digunakan untuk membuat database dan tabel secara otomatis, berisi perintah create database, create table, dan relasi antar tabel, menyimpan struktur data seperti user, produk, dan atributnya, ID, nama, password, dan lain-lain. File ini diimport ke MySQL atau phpMyAdmin agar aplikasi bisa berjalan. Intinya database SQL berfungsi sebagai fondasi penyimpanan datanya yang menghubungkan aplikasi PHP dengan database. Selanjutnya ada reset_database.php, yaitu menjelaskan tentang menghapus data lama di database, mengembalikan database ke kondisi awal atau default, dan juga digunakan untuk testing, demo, atau pengembangan aplikasi. Biasanya hanya boleh diakses admin karena bersifat sensitif. Nah, selanjutnya itu ada settings.php, yaitu adalah halaman yang digunakan untuk mengatur pengaturan akun atau aplikasinya. Menampilkan informasi akun user seperti username atau profile, menyediakan fitur ubah data akun, misalnya username atau password. Menggunakan session login untuk memastikan hanya user yang sah yang bisa mengakses. Perubahan data akan disimpan ke database. Setting.php berfungsi sebagai halaman pengaturan settings atau user atau aplikasinya. Selanjutnya ada style.css, yaitu mengatur warna, font, ukuran, dan tata letak halaman, dan juga menentukan desain elemen seperti navbar, tombol, form, tabel, dan dashboard, membuat tampilan aplikasi lebih rapi, konsisten, dan mudah digunakan. Dipanggil oleh file HTML atau PHP agar semua halaman memiliki gaya yang sama. Ya, intinya dari style CSS itu berperan sebagai pengatur tampilan visual agar aplikasi terlihat menarik dan profesional. Dan yang terakhir itu yaitu file logout.php, yaitu file yang berfungsi untuk mengakhiri sesi login user, menghapus session user yang sedang aktif, menghentikan akses ke halaman dashboard atau fitur lain, mengarahkan user kembali ke halaman login, digunakan saat user menekan tombol logout. Logout.php memastikan user keluar dengan aman dari aplikasi dan harus login ulang untuk mengakses sistem. Ini kita akan menampilkan hasil project kita, terutama sebelum masuk ke websitenya atau dashboardnya. Lebih dahulu kita buat akun, dan di sini ada user. Masukkan saja usernya seperti iring 30, dan emailnya boleh di iring20gmail.com. Dan passwordnya boleh ngasal aja. Nah, apabila sudah membuat akun, bakal langsung menampilkan seperti ini, yaitu dashboard menu. Dan di sini ada daftar menunya tuh ada 10 ya, sudah didaftarin. Apabila mau mendaftarkan produk, bisa dilihat di sini ada add product. Kita akan menambahkan produk, semisalnya itu gelas, dan harganya itu 10.000 aja. Descriptionnya bisa apa aja ya, kayak gelas kaca dan lain-lain. Nah, habis itu lanjut aja ke simpan produk. Nah, sudah
sudah ditambahkan produknya dan dapat dilihat di My Product. Nah, dapat dilihat juga ada total produk yang sudah ditambahkan itu satu, total value-nya 10.000 dan average price-nya 10.000, current month-nya ya Januari 2026. Dan di sini ada produk kita bisa dilihat, gelas dengan ID-nya 15 dengan harga 10 dan deskripsinya kaca, gelas kaca. Dan di sini juga ada user itu dari profile kita sendiri, dan di sini juga ada sudah terdaftar dari apa yang kita buat produknya. Dan ini top contribution dan analistiknya seperti ini, ada total produk 11, total usersnya 5, total value 42 juta dan average price-nya 3.859.000. Dan di sini ada settingan dari profil kita, yaitu ada profil, security, preferences, dan sistem info. Dan kita balik lagi ke menu. Di sini juga ada recent activity, ya seperti login sukses, satu produk ditambahkan, 5 user, system help. Dan ada quick action juga, yaitu seperti kayak tadi ada add product, view product, analytic, dan setting. Dan market share, page, price, dan produk atau user, sistem status. Nah, berikut ada product management. Dapat dilihat di sini produk-produk yang kita tambahkan seperti ada gelas, kulkas, sofa, kipas angin, laptop, handphone, baju, batik, kasur, smartphone, dan buku PHP. Dan semuanya bisa dilihat di daftar menu saja. Database system statusnya itu database connections, server slot, security status. Di sini juga ada quick stats, yaitu atau quick status. Ada 11 produk. Your product sama dengan 1 karena kita kan nambahnya cuma 1. Total usernya itu ada 5. Sistem status sudah aktif. Dan di sini kita akan kembali lanjut saja ke bagian logout. Di ini adalah kita akan mencoba pencet logout. Nah, apabila sudah pencet logout, bakal kembali ke seperti tampilan awal, yaitu login. Nah, di sini kita akan mencoba membuat akunnya. Jika belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu, membuat akun baru. Jika sudah mempunyai akun, bisa langsung masukin email, passwordnya, dan masuk. Nah, sebelumnya kita membuat akun dulu karena kita belum punya akun. Misalnya username-nya Win Naira. Nah, misalnya masukin emailnya, misalnya Winaira gmail.com. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, misalnya ini bebas ya passwordnya, gimana sesuai keinginan. Lanjut, kita masuk konfirmasi password. Kita masuk, kita ini dulu, di sip dulu, setujui. Kita buat akun. Nah, ini tampilannya yaitu seperti ini. Di sini ada password, add product, my product, user, analytics, settings. Nah, di sini akan bertambah usernya karena membuat user lagi. Nah, usernya tambah, tidak ada 6 karena kita membuat user baru. Nah, ini ada total produknya. Nah, kita belum ada produk karena kita belum menambahkan produk apapun. Di sini ada 6 user karena kita membuat user baru. Di sini juga ada tampilannya, bisa dilihat seperti ini. Ininya juga ada interaktif gitu ininya.
Di sini juga ada produknya. Di sini kita akan menambahkan dulu produk. Misalnya produk yang akan kita tambahkan misalnya mesin cuci. Kita bisa menambahkan misalnya mesin cuci. Nah, harganya misalnya 2.500.000 misalnya. Misalnya harganya 2.500.000. Mesin cucinya itu mereknya misalnya Polytron. Lalu kita simpan produk. Nah, di sini akan berubah ya menjadi satu produknya karena kita sudah menambahkan produknya. Nah, di sini juga akan berhasil ditambahkan produknya, yaitu mesin cuci. Dan ini adalah produk-produk yang sudah ditambahkan di sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga animasinya, ada animasinya seperti ini dan seperti ini jika digerakkan gerak-gerak. Nah, di sini ada usernya ada 6. Nah, my product itu produk yang kita tambahkan barusan. Nah, ada mesin cuci yang harganya 2.500.000. Seperti itu. Nah, di sini ada menu, juga ada menu dashboard, my product, user analytics, setting. Dan di sini juga ada menu untuk kita logout juga. Ada menu logout untuk kita logout. Nah, jika ingin menambahkan, kita tinggal bisa menambahkan lagi produknya. Jika tidak, kita cancel. Dan di sini juga sudah kelihatan total produk, harga produknya, dan juga date-nya, tanggal yang date dan tahun yang kita buat, tanggal dan tahun yang kita buat, itu Januari 2026. Nah, di sini juga ada setting, itu bisa untuk mengedit profile kita. Ada security, preference, sistem info. Nah, di sini juga bisa kita update jika kita ingin mengedit profile kita. Di sini ada analytics, user, my product, dashboard. Nah, selanjutnya di sini juga ada terlihat tanggal dan harinya, tanggal, tahun, bulan, dan hari. Nah, di sini total semua produknya yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita bisa langsung aja login. Nah, di sini juga ada sistem statusnya, quick start. Ini 12 produk karena kita tadi menambahkan produknya. Nah, ini ada 6 user karena sudah ditambahkan dengan user yang baru, yaitu yang kita buat barusan. Nah, kita bisa langsung aja log out dan langsung kembali ke halaman tampilan yang awal. Baik, itu saja paling yang dapat dijelaskan.